Video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tung. Alhamdulillah. Bang Ji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tung. Oke, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita lanjut aja nih. Kali ini kita akan membicarakan satu masalah atau peristiwa penyakit. Ya sebenarnya sih bukan terlalu penyakit ya Pak Ustadz. Kata-kata yang sering diucapkan atau kita dengar itu masuk angin, seperti itu Pak Ustadz. Masuk angin. Saya punya teman, hampir tiap hari masuk angin. Kalau enggak perut kembung, gregean, kalau ditanya, masuk angin Pak. Terus keroan. Keroan, memang merah sih punggungnya itu Pak Ustadz kalau dikerok. Kalau masuk angin, kalau enggak masuk angin dikerok ya enggak merah itu apa jinnya keluar lewat kulit atau gimana gitu. Terus kadang-kadang waktu kita masih kecil, orang tua kita kalau kita pakai baju singlet tuh, pakai baju nanti kamu masuk angin gitu. Padahal angin itu kan ciptaan Allah juga ya, kok nyakitin gitu. Jadi masuk angin itu secara tauhid memang ada hubungan dengan akhlak juga itu Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau dicari di dalilnya masuk angin itu emang nggak ketemu sih. Nggak ketemu ya? Semua dalam mencari kesembuhan itu harus dicari berbagai macam cara. Yang jelas jangan sampai keluar dari syariat, tidak syirik dan juga tidak musyrik. Itu harus seperti itu. Kalau cari orang Arab sana masuk angin ya tetap makan aja madu begitu aja. Ya. Sampai sini pun ya sama. Tetapi persoalannya bukan hanya madu saja. Nah di sini saya memang meneliti sejak dulu masuk angin itu kenapa sih gitu. Orang meriang masuk angin. Nah, kalau orang gelegean itu belum tentu masuk angin. Ya. Belum tentu masuk angin. Kemudian orang yang mohon maaf ya kentut-kentut ya belum tentu itu masuk angin. Berarti ungkapan yang kurang tepat itu Pak Ustadz. Iya, masuk angin. Iya, tetapi ya sudahlah nggak apa-apa. Tetapi yang kentut-kentut itu memang Allah mengizinkan kentutnya agak lebih banyak kan seperti itu. Ya, bisa itu disebabkan karena makanan bisa, tapi Allah mengizinkan bisa karena kalau umpamanya yang sering-sering saya amati itu kan saya makan itu kan sama tiap harinya gitu ya. Bener. Ya sama lah rata-rata itu. Bener, ya, Kadang saya diizinkan bisa kentut oleh Allah Ta'ala, kadang tuh enggak. Nah itu kan menandakan bahwa makanan yang saya makan sama, hampir setiap hari, ada yang diizinkan kentut terus, ada yang kentutnya sangat jarang. Itu kan menandakan bukan dari masalah makanan. Itu saya ngujinya seperti itu. Dari masalah apa kebanyakan Pak Ustadz? Dari masalah Allah mengizinkan kentut kita aja sebenarnya. Makanya setiap kali selesai buang angin itu, ya sudah disyukuri. Alhamdulillah, karena memang Allah mengizinkan. Dan itu bukan masuk angin. Itu memang ada gas yang memang harus dikeluarkan. Istilahnya kalau orang kembung, perutnya kembung, ya itu gas yang nggak bisa keluar. Sebenarnya insya Allah seperti itu. Nah, masuk angin ini urusannya adalah dengan badan. Ya, Dengan badan. Badan meriang. Dari mulai punggung atas sampai punggung bawah meriang. Jadi kalau kena angin dingin aja udah gerges gitu ya. Padahal yang nggak dingin-dingin amat. Siang ya gerges seperti itu masuk angin ya meriang. Nah, insya Allah yang selama ini saya amati, insya Allah itu disebabkan dari orang tersebut itu relatif jengkelnya itu setiap hari sering. Jengkel aja. Khususnya adalah masalah keluarga. Kalau di punggung itu insya Allah hubungannya dengan keluarga. Entah itu masalah pekerjaan sehari-hari, entah itu masalah anak, masalah antara suami dan istri itu di keluarga aja. Itu intinya. Sehingga itu kalau jengkel itu momennya istrinya ngerjain sesuatu, dia lihat nggak bisa. Bukan begini loh caranya ngerjain begini, enggak. Ngerjain gitu kok nggak bisa. Nah, awalnya itu. Tetapi kalau itu dikerjakan setiap saat, akhirnya ngejek istrinya, kemudian marah ini dan sebagainya. Itu yang akhirnya orang Muslim, saya cerita tentang Muslim karena kita Muslim. Orang Muslim nggak sadar bahwa itu salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ujian yang dihadapi terhadap istri atau suaminya, pada saat tersebut dia tidak lulus. Kalau dia ada kejengkelan, masuklah jin yang punya unsur itu panas masuk ke tubuh. Khususnya berhubungan dengan tulang punggung, kemudian di punggung, itu insya Allah seperti dia masuk di situ aja.
Karena kebanyakan orang-orang muslim itu kalau melakukan kesalahan yang saya amati, jarang yang tobat atau mohon ampun. Memang dia mohon ampun, istighfar, tapi di titik selesai sholat aja. Sholat pun banyak ustaz-ustaz menceritakan kalau habis sholat, berdoa, istighfar itu dipergunakan salah satunya adalah kalau dia salah dalam sholatnya, lalai dalam sholat lalai itu memang salah lah istilahnya, atau kelewatan yang dia tidak sengaja, istighfarnya seperti itu. Nah, jarang sekali istighfar itu fokus kepada persoalan dia sehari-hari. Marah kepada istri, jengkel kepada orang tua, jengkel kepada orang yang mengemudi mobil yang motong kita, kan gitu ya. Di jalanan. Dan itu di jalanan. Dan itu sangat jarang sekali orang muslim itu paham bahwa itu salah. Nah, itu tetap dikerjakan bertahun-tahun sehingga itu menjadi catatan oleh Allah Ta'ala itu suatu kesalahan. Nah, kejengkelan itu diibaratkan memang yang selama ini saya memperhatikan orang-orang yang masuk angin relatif mudah sekali jengkel. Berarti apakah itu salah kaprah sebenarnya, bagaimana masuk angin itu kan jadi ya itu kan hanya ucapan aja. Tapi aja. nanti kalau ada orang itu tanya, oh masuk angin kok dari mana? Nggak ada dalilnya. Ya cari aja dalilnya di Arab sana, memang sekolahnya ini. Cari aja nggak apa-apa. Memang nggak ada kalau saya jawab. Karena apa? Di sini adalah penelitiannya adalah penelitian memang secara visual. Jadi secara apa namanya? Harfiah. Iya. Bukan visual, maksud saya harfiah. Jadi diamati kenapa seperti ini. Nah, kalau dikerokin merah, itu memang betul pada saat dia masuk angin, jin yang ada di kulit bagian punggung itu baru bergerak begini, bergetar. Sehingga kulit yang ada di punggung itu kalau disentuh dengan barang, luka itu pasti biasanya menandakan mudah sekali merah atau agak-agak kebiru-biruan merah. lebam, Ya, nah itu menandakan jin di situ itu bereaksi. Makanya kalau mamanya itu dikerokin kemudian sembuh, saya bukan persoalan sembuhnya aja. Ya Allah mengizinkan sembuh aja. Pada waktu itu. Pada waktu itu, iya. Karena pada saat dikeroi juga kadang-kadang belum sembuh juga. Oh, iya. Kan besok juga dikeroin lagi. Iya, gitu. makanya setiap hari kadang-kadang itu. Atau memang kalau memang itu dikeroin dengan obat gosok, itu sebenarnya jinnya juga Takut dia aja. bukan takut, kebauan obat gosok sebenarnya. Jadi dia nggak bereaksi terus akhirnya diem dulu. Diam dulu. Karena besoknya 2 hari lagi keluar lagi. Seperti itu. Jadi intinya bahwa masuk angin itu insya Allah disebabkan karena orangnya jengkel, sering jengkel. Kalau saya bilang marah, enggak menuju ke arah marah itu kuat ya, tapi hanya jengkel, dikit-dikit jengkel seperti itu. Khususnya dalam keluarga, khususnya ya, insya Allah seperti itu. Jadi bisa caranya gimana ya? Kalau memang itu kelihatan sudah tadi kok meriang masuk angin ya, coba mohon ampun kepada siapa, keluarga siapa? Ya bisa istri, bisa suami, bisa orang tua, bisa mertua. Minta ampun aja di situ. Nanti dites lagi, benar beberapa bulan setelah itu dites masuk anginan enggak. Karena selama ini yang saya amati setelah mohon ampun secara kontinu, enggak masuk angin dia. Dan belajar untuk tidak jengkel lagi enggak. Walaupun itu tidak ada dalilnya di sana, enggak perlu dalil oleh masalah itu. Karena tobatnya sudah jelas dalilnya ada dalam Quran, kan sudah jelas. Persoalannya adalah karena kejengkelan dalam keluarga. Kejengkelan dalam keluarga tidak diajarkan oleh Rasul, kan jelas sekali. Rasul tidak mengajarkan jengkel dalam keluarga, karena keluarga itu ujian yang harus dihadapin. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman dalam keluarga, hadapin aja. Kalau nggak bisa, serahin sama Allah. Kalau pasangannya ngeyel, ya didoain agar soleh atau soleha, seperti itu aja sebenarnya. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran. Jadi kalau tanya dalil, ya nggak akan ketemu. Jadi nggak benar karena memang angin akhirnya menjadi greges, itu juga kurang tepat jadinya Pak Ustadz ya. Enggak. Kalau kena hujan misalnya tuh, jangan hujan-hujanan, nanti kamu masuk angin. Oh, itu bisa terjadi juga nggak masuk angin karena hujan? Sebenarnya persoalannya kalau hujan-hujanan itu bukan masuk angin. Sebenarnya kalau anak-anak itu kan rentan. Jadi kalau anak-anak sebelum akil balik itu dia masih rentan dengan sikap orang tuanya. Dengan sikap orang tuanya. Orang tua yang mana nih? Yang selalu jengkel-jengkelan, masih muda, anaknya masih kecil-kecil. Ini kan rentan jengkel-jengkelan ceritanya. Rentan jengkel, rentan marah, rentan... Nah, ini anaknya rentan sebenarnya. Nggak usah hujan-hujan aja batuk. Nggak usah hujan-hujan aja panas. Kan seperti itu. Jadi hujan itu sebenarnya rahmat dari Allah Ta'ala. Insya Allah tidak akan menjadikan sakit. Kecuali memang berjam-jam hujan-hujanan dalam kondisi yang
memang badannya lagi tidak nyaman, ya bisa aja seperti itu. Berarti ada kesombongan dia dalam melakukan itu. Iya, dan itu tidak boleh. Ya walaupun jangan hujan-hujan nanti sakit ya, bukan hujan menjadikan sakit sih. Iya, benar. Tapi dia jangan terlalu seperti itu istilahnya. Kalau memang bisa berteduh ya berteduh. Oh, berarti jika seorang anak kecil yang belum akil balik mengalami sakit, itu penyebabnya kedua orang tuanya. Orang tuanya, insya Allah. Ini orang tuanya. Lawang baru lahir aja bisa sakit kok anak-anak. Iya. Ada yang anaknya kena gula tinggi itu karena apa ya? Itu menurut teman-teman yang ahli-ahli gula itu kan karena apa namanya? Lifestyle atau karena macam-macam. Enggak, kalau saya mah insya Allah dari akhlak itu sendiri. Karena apa? Karena memang akhlak itu dampaknya sangat dahsyat terhadap seseorang. Baik itu nanti kalau dia akhlak itu keluar jalur dari Rasul, dampaknya adalah musibah. Yang paling ringan itu sakit. Kalau dia akhlaknya itu baik, mirip seperti Rasul, dampaknya nanti masuk surga. Selain dia beriman loh ya, kalau dia nggak beriman ya, beriman itu namanya ya berarti dia muslim maksudnya seperti itu. Kalau dia tidak beriman ya nggak bisa. Itu dampaknya sebenarnya. Jadi dampak dua hal kalau akhlaknya itu baik ya, benar-benar baik, insya Allah masuk surga. Insya Allah. Tadi Pak Tung bilang kan angin itu Ustaz bilang kan nggak ada efek dari angin itu. Nah, dulu saya dibandingkan yang sekarang, kalau naik motor nggak pakai jaket nih Ustaz, masuk angin Ustaz. Yang dulu atau yang sekarang? Oh, dulu enggak. Dulu gimana? Dulu maksudnya tuh Waktu masih muda, masih sebelum pensiun. sebelum pensiun naik motor nggak pakai jaket juga kelilingan juga Aman. pulang-pulang nggak kemung gitu, enak gitu, mau makan kok enak, mau apa enak gitu, kalau nggak dikerok nggak sembuh gitu kan. Nah kalau dulu nggak ada masalah itu bedanya apa tuh Ustaz? Wah itu macam-macam itu. Ini kalau memang mau menceritakan tentang kehidupan macam-macam. Gembung kalau nggak dikerok nggak hilang kan gitu. Atau itu macam-macam. Satu itu memang cara Allah mengingatkan bahwa umpamanya Haji J, umpamanya sejak dulu ibadahnya bagus umpamanya, ya umpamanya di hadapan Allah ibadahnya bagus dilihat. Tetapi haji itu masih ada kekurangan, kejengkelan yang selama ini jarang sekali dimohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau orang yang tidak sakit seperti itu, tidak sakit seperti masuk angin, dia pasti akan lupa, nggak akan pernah. Nggak akan pernah mohon ampunan terhadap kejengkelan yang dikerjakan setiap hari kepada, khususnya apa yang tadi masuk angin itu rentan khususnya pada keluarga. Nah, sekarang dites. Haji C dengan istri aja, nggak usah yang lain-lain. Sering nggak jengkel? Itu dulu. Nah, kalau sering jengkel, nah ini dijawab nih Ci, kan ini juga sedulur beriman juga ingin lihat jawaban loh ya. Sering nggak jengkel gitu? Sering. Nah, kenapa dulu belum tidak Diberikan belum dimunculkan oleh Allah Ta'ala? Bisa aja. Ini menurut saya, bukan menurut Allah. Ini menurut saya, karena ini kan pengalaman yang sering saya meneliti ya. Menurut saya itu memang kejengkelan Haji J belum masuk nisab ukurannya, sehingga pada saat itu belum dikeluarkan karena dulu ibadahnya masih biasa-biasa saja. Nah sekarang sudah mulai sebelum pensiun nih ibadahnya udah mulai dikuatin nih. Nah imannya kan menguat itu Ci. Nah kalau imannya menguat berarti dosa-dosa yang kemarin itu akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Agar itu nanti Haji C juga ingat, nih loh kamu itu masih ada dosa di sini. Jadi Allah itu sebenarnya sayang kepada orang Muslim. Kalau orang Muslim itu diberi sakit, itu rasa sayang. Cuma sayangnya Allah bukan sayang yang kalau kita sayang, umpamanya sayang sama seseorang wanita itu dengan sayangnya itu akan memberikan hadiah, bukan seperti itu. Berikan fasio. Sayang yang dulu apa namanya dulu? Nggak tahu. Dulu Sudah lupa. yang dulu udah nggak salah. Jadi sayangnya Allah itu beda dengan sayangnya manusia. Kalau manusia sayang memberikan sesuatu, kalau Allah sayang itu mengajari manusia itu nanti untuk masuk surga sebenarnya. Ampunan. Nah, dimunculkanlah sakit atau musibah agar paham bahwa dosanya ada di situ. Gitu. Nah, kalau sudah ada dosa di situ, agar orang ini tobat di titik itu. Agar nanti yang muncul itu kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Nah, itu sayangnya Allah kepada manusia. Cuma kadang manusianya nggak paham. Dibilang sakit itu rasa sayangnya Allah kepada kita. Iya, tapi nggak diapa-apain. Banyak kagak mau, kan gitu.
merasa dianya sendiri itu tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Karena apa? Tidak ada dalil yang menerangkan bahwa masuk angin itu dari sanat-sanat nggak ada dijelasin, dia nggak mau ikut. Akhirnya kan bisa aja malah besok-besoknya itu malah akhirnya dia akhlaknya tidak baik, tidak mengikuti Rasul, ya akhirnya ya apa yang dia uraikan betul-betul itu nanti akan menjadikan timbangan di akhirat. Insya Allah seperti itu, Ci. Jadi kalau haji saat ini sudah mulai dimunculkan, nah itu berarti Allah mulai memperlihatkan sayangnya pada haji, Ci. Alhamdulillah. Masuk angin itu ada juga nggak disebabkan oleh sihir, Ustaz? Bisa tapi tidak terlalu kuat ya. Karena masuk angin penyakit ringan. Iya kelihatan. Jadi gini, kalau ini nih cerita. Jadi bedanya sihir dengan fisik. Kalau masuk angin itu kan ngeblok satu punggung, biasa. Betul. Sampai ke ini, Iga-iga iga di sini. ya. Jadi nggak enak lah ya. Nah, kalau sihir itu nggak seperti itu. Tidak merata Tidak semua. merata semua. Sihir itu nitik. Oh, gitu. Ya, Satu tempat ya. pada satu tempat. Bisa di perut, bisa di punggung. Bisa di perut, bisa di punggung, tapi nusuk bentukannya. Nah, itu nggak bisa Apa dikatakan. tangan lu punya pakai jarum jadi nitik? Tahu memang ya seperti itu, Ci. Memang rata-rata seperti itu. Jadi tidak semua kasus masuk angin itu dari sihir, enggak. Tapi kalau masuk angin menurut saya ya sakit biasa aja, walaupun umpamanya Allah mengizinkan saya diizinkan mampu menyelesaikan sihir, tapi semua orang sakit belum tentu dari sihir. Makanya di YouTube ini saya cerita, nggak semua sakit dari sihir kok. Dominannya apa Pak Ustadz? Dominannya akhlak. Akhlak. Karena sihir itu akan menjadi-jadi kalau akhlak orang itu memang rusak ya. Rusak. Jadi begitulah akhirnya sihir muncul. Ustaz, sekarang ini Ustaz, kan bicara yang masuk angin ini banyak tuh saudara beriman kita itu yang ada acara bekam. Pengobatan lah ya, pengobatan gitu ya. Apakah itu satu, itu apa sudah betul syar'i? Dua, betul nggak sebenarnya Ustaz, kalau dibekam begitu itu anginnya keluar? Atau jinnya keluar. Kan gitu ya. Sebenarnya kalau bekam itu memang dianjurkan. Istilahnya kalau dibilang syar'i monggo lah ya. Sama seperti jarum suntik. Kalau bilang itu jarum suntik syar'i monggo lah. Oh, iya, itu ya. Intinya adalah kita tidak boleh bahwa obat itulah yang menjadikan dia sembuh. Poin utama itu. Poin utama itu. Orang berikhtiar itu boleh-boleh saja. Ya. Dan juga tidak boleh nyalain yang lain. Kalau saya paham, ya bekam itu boleh. Bekam itu kan mengeluarkan darah kotor sebenarnya. Tapi setelah dikeluarkan, sakitnya sembuh nggak? Nah itu saya nggak pernah tahu karena saya nggak pernah dibekam. Kenapa nggak pernah dibekam? Ya Alhamdulillah diberi sehat sama Allah, ya nggak perlu dibekam. Kan gitu ya. Jadi monggo kalau memang mau dibekam, monggo. Kalau sembuh, monggo. Kalau kanker dibekam, monggo silahkan. Namanya ikhtiar kan. Iya. Ya kan? Kanker dibekam saya. Iya, Tapi iya. intinya itu dilakukan, ya. Nah, kalau momennya saya mengajarkan menyelesaikan penyakit dengan mengembalikan akhlak yang baik, dengan mengajarkan untuk orang itu mohon ampun di titik-titik tertentu yang menjadikan dia sakit. Karena penelitian saya sama seperti orang Barat itu meneliti obat sakit gigi itu bisa pakai ini, obat sakit liver itu bisa pakai ini, bisa. Itu kan diteliti sebenarnya. Dan makanya kalau istilahnya kalau di YouTube kita itu kan alhamdulillah orang yang nggak pernah kenal saya, Betul. dia belajar beneran mohon ampun obat, alhamdulillah diberi kesembuhan kok. Dahsyat betul itu. Nah, Ya. makanya di sini loh ini meneliti, jadi bukan asal ngomong. Kalau ditanya dalil, ya tanya aja kamu sama apa namanya yang kamu pelajari, karena memang di sini itu beda. Di sini meneliti. Betul. Kalau dalil itu cerita dari yang sudah dari sanad-sanadnya, kan beda di situ. Kalau ditanya dalilnya mana, ya nggak ketemu. Sama seperti itu. Kalau momennya sama seperti orang Arab pakai gamis, orang Indonesia pakai baju biasa. Dalilnya mana pakai baju itu? Lah nggak ketemu. Memang beda. Kan nggak bisa itu seperti disalahkan. Kan nggak bisa. Itu menutup aurat, sama menutup auratnya. Kalau laki-laki ya. Seperti itu. Nah, sakit juga sama. Apa yang saya ajarkan tentang sakit? Kembali ke akhlak yang baik. Iya. Itu syar'i sebenarnya. Jangan bertanya dalil. Saya kembalikan kepada akhlak yang mulia, itu syar'i sebenarnya. Saya ajak untuk tobat, itu syar'i sebenarnya. Kok nggak mau? Lah kok nggak mau lah? Ya sudah monggo kan gitu. Berarti selama ini kasihan si angin ya Pak Ustadz dijadikan kambing hitam itu. Ya. Bahkan Pak Ustadz itu saking seringnya orang, kadang-kadang orang kalau temen nih,
masuk angin tuh. Orang yang agak, maaf ya, agak sedikit aneh itu dibilang masuk angin juga itu. Kalau itu temenmu dulu itu. Bully-bulian itu kadang-kadang gitu tuh. Ya itu tidak apa-apa. Makanya kalau angin itu sebenarnya diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menebarkan benih-benih, itu kan nggak bisa juga. Makanya kalau ada angin, ya kalau memang itu angin terlalu besar ya berlindung. Makanya gitu-gitu aja. Iya, benar. Dan jangan merasa hebat seperti itu. Karena bisa aja memang angin itu ada yang ikut. Gimana itu? Apa itu, Ustaz? Itu jin yang ikut. Ada memang seperti itu. Ya jangan ditantang lah. Kalau memang dari Allah ya menyebarkan benih-benih tumbuhan sehingga itu bisa manfaat untuk kita. Jadi Kehidupan. sebenarnya kalau kita pikirkan beneran bahwa janganlah kita itu menggerutu tentang sesuatu yang terjadi pada diri kita, bersyukur aja. Ya, termasuk kayak Haji J tadi masuk angin. Ya sudah, kenapa di hari tua saya? Lah itu tadi, ya disyukuri aja, bukan masalah masuk anginnya, ya dapatnya seperti itu ya disyukuri aja dulu kan gitu ya. Insya Allah seperti itu.